Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat, GBD Hermon yang berada di rumah ataupun di mana saudara berada yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita tunduk kepala bersama-sama. Sementara Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan tunduk kepala, kita berdoa di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Allah Bapa kami yang maha besar dan maha kuasa, yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami datang menyerahkan diri sepenuh kepada-Mu. Ampunilah terlebih dahulu seberapa banyak kelemahan kekurangan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan segenap pikiran kami, sucikan segenap hati, bahkan segenap hidup kami dengan kuasa darah-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar mendapatkan tempat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Hermon yang saya kasih, yang berada di rumah maupun dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berjudul Perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan. Sekali lagi, judul khotbah pada saat ini demikian, perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat 8. Dengarkan firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sekali lagi saya bacakan, saudara memperhatikan dengan baik. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat GBD Hermon yang saya kasihi, kita semua sama-sama mengetahui sehubungan dengan COVID-19, pemerintah dan melalui protokol Menteri Kesehatan menyerukan agar setiap warga mengikuti dan mematuhi anjuran tersebut. Sekali lagi, saudara perhatikan ini. Kita semua sama-sama mengetahui sehubungan dengan COVID-19, pemerintah melalui protokol Menteri Kesehatan menyerukan agar setiap warga negara mengikuti dan mematuhi anjuran tersebut.
Anjuran tersebut antara lain supaya kita menjaga hidup bersih. Menjaga hidup bersih. Anjuran ini sangatlah penting dan sangat baik bagi kita yang ada hubungannya dengan kesehatan. Rajin cuci tangan, bahkan dianjurkan sehari kalau perlu kita berapa kali mencuci tangan agar terjaga kebersihan demi kesehatan kita. Berikutnya harus mengerti etika ketika kita batuk. Dan berikutnya tidak bersalaman, yang sebagaimana budaya salaman selama ini dilakukan karena dengan adanya tanggap darurat COVID-19 maka dianjurkan tidak bersalaman. Berikutnya tidak bersentuhan, tidak berciuman, jaga jarak ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan diwajibkan memakai masker, dan diharapkan tinggal di rumah, belajar di rumah, ibadah keluarga di rumah. Ada saat-saat tertentu bisa keluar rumah kecuali ada kepentingan. Tujuan dari anjuran pemerintah dan protokol kesehatan tersebut adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 agar tidak menambah panjang korban yang berjatuhan. Satu sisi karena kebijakan pemerintah dan protokol kesehatan yang harus kita patuhi, aturan protokol kesehatan, salah satunya adalah ketika kita bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak, mencegah penularan COVID-19, bahkan memutus mata rantai COVID-19. Dan hal ini telah berlaku bahkan berkembang menjadi budaya jaga jarak. Berlaku menjadi budaya jaga jarak. Akhirnya kita dengan orang lain maupun dengan saudara maupun dengan sahabat, relasi, mau dengan tidak mau harus menjaga jarak. Semua itu baik. Semua itu baik, bahkan sangat baik. Tetapi di sisi yang lain dalam kehidupan spiritual hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak boleh menjaga jarak dengan Tuhan. Melainkan kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Apatah lagi perihal mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Sebagaimana ayat pertama yang telah kita baca tadi. Perintah Tuhan. Haleluya, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi. Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya sekedar ajakan Tuhan, melainkan suatu perintah Tuhan. Hukumnya wajib. Mendekatkan diri kepada Tuhan sangatlah penting. Tuhan perintahkan agar kita umat-Nya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan harus dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Baik waktu kita susah maupun kita senang, bahkan dalam keadaan apapun.
kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih-lebih dalam situasi masa-masa sulit seperti sekarang ini, dunia sedang dilanda dengan berbagai krisis karena dampak COVID-19. Mau dengan tidak mau, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong, melindungi kita, menjaga kita, bahkan menyelamatkan jiwa kita dari bencana yang sedang terjadi. Ada banyak orang di berbagai tempat saat ini berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang tadinya tidak pernah dekat dengan Tuhan, sekarang berusaha dekat dengan Tuhan. Yang tadinya tidak pernah berseru memanggil Tuhan, sekarang berseru memanggil Tuhan. Jadi tadinya banyak orang tidak pernah dekat dengan Tuhan. Sekarang berlomba berusaha dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tadinya acuh tak acuh dengan Tuhan, sekarang mulai serius berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang tadinya tidak suka beribadah, sekarang mau beribadah. Walaupun saat ini karena diberlakukan tanggap darurat COVID-19, ibadah di rumah antar keluarga, yang tadinya senang melakukan dosa dan kejahatan, sekarang mau sadar, bahkan bersedia bertobat, kan ini yang Tuhan kehendaki. Ketahuilah saudara, Tuhan izinkan bencana COVID-19 melanda dunia ini adalah merupakan teguran bagi kita semua umat manusia tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, supaya kita secepatnya sadar dan bertobat dari berbagai kesalahan dan dosa yang seringkali kita perbuat, baik tidak sengaja maupun sengaja. Kita harus segera minta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan ekonomi kita, bahkan memulihkan bangsa kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab 2 Tawari pasal 17 ayat 14, demikian firman Tuhan. Haleluya. Di sana di surat Tawari sana dikatakan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa Tuhan menghendaki ketika umat Tuhan, haleluya, merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan, haleluya, akan menolong, memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita umat-Nya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kesadaran yang sangat tinggi. Haleluya. Segala puji bagi nama Tuhan. Tuhan mau supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita hidup di akhir zaman ini. Kita perlu Tuhan karena kita yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Haleluya, haleluya. Firman-Nya berkata, mendekatlah kepadaku. Ditambah juga di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 16 dan ayat 17 dikatakan, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini,
Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Haleluya. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, haleluya, haleluya, Tuhan akan mengajar kita jalan-jalannya, kebenaran-kebenaran yang akan mendatangkan faedah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi mari kita perhatikan firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan perintahkan kepada kita. Ini yang sangat penting karena kita sedang hidup di masa sulit seperti ini, di mana dunia sedang dilanda dengan berbagai krisis karena dampak COVID-19. Mau dengan tidak mau kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karenanya Tuhanlah yang satu-satunya sanggup menolong, menyelamatkan kita. Ada banyak, saya sudah singgung tadi, orang di berbagai tempat saat ini berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang tadinya tidak pernah dekat dengan Tuhan, sekarang berusaha dekat dengan Tuhan. Yang tadinya tidak pernah berseru memanggil Tuhan, sekarang berseru memanggil Tuhan. Yang tadinya acuh tak acuh dengan Tuhan, sekarang serius mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang tadinya tidak suka beribadah, sekarang mau beribadah. Yang tadinya senang, suka melakukan dosa dan kejahatan, sekarang mulai insaf dan sadar. Bahkan mulai mengadakan pengakuan, minta ampun dan mau bertobat. Ketahuilah Tuhan izinkan bencana COVID-19 melanda dunia ini adalah merupakan teguran bagi kita semua umat manusia tanpa terkecuali, supaya kita secepatnya sadar dan bertobat dari berbagai kesalahan dan dosa yang seringkali kita perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja. Kita harus segera sadar, datang mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan bangsa kita. Haleluya. Sebagaimana haleluya firman Tuhan katakan di dalam kitab Tawarik, setelah kita sadar saudara, setelah umat Tuhan sadar, maka Tuhan berbelas kasihan memulihkan negeri mereka. Demikian ini juga menjadi keyakinan dan harapan kita. Ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh kesadaran yang tinggi. Kita minta ampun dan mohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan, memulihkan, menyelamatkan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, bahkan bangsa kita. Setelah kita sadar dan bertobat, marilah kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bangkit dan berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan. Jangan lagi jaga jarak, jangan lagi jaga jarak dengan Tuhan, alias jangan menjauh dari Tuhan. Tetapi mari kita berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ketahuilah hanya Tuhanlah yang sanggup
menjaga, melindungi, bahkan menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, menghadapi bencana saat-saat ini seperti ini, manusia tidak bisa mengandalkan apa yang ada padanya. Tidak bisa mengandalkan kekayaan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya, kecuali mengandalkan Tuhan dan datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan berkemurahan menolong kita, memulihkan, menyelamatkan kita, sekaligus menolong, memulihkan, menyelamatkan bangsa kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita, sekaligus memberikan kesadaran kepada kita, serta haleluya, memohon ampun kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, haleluya, dengan tindakan, sikap seperti yang saya telah singgung tadi. Kita datang dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan, mohon ampun. Kita yakin Tuhan yang ada di surga berbelas kasihan serta bersedia memulihkan segala aspek hidup kita, sekaligus memulihkan bangsa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati di hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Kami sudah mendengar pesan-Mu Tuhan, yang mana Tuhan perintahkan kepada kami, agar kami mau datang mendekatkan diri kepadamu. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena saking sibuk dengan berbagai aktivitas kami, sibuk dengan hal-hal duniawi. Tetapi puji Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu. Itu tandanya Engkau mengasihi kami Tuhan. Bawalah kami, tariklah kami mendekat kepadamu Tuhan. Bawalah kami dengan penuh kesadaran datang kepadamu. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong keluarga kami, tolong pekerjaan kami, tolong ekonomi kami, tolong bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan memulihkan dan menyelamatkan Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup menolong, memulihkan, menyelamatkan kami dan bangsa kami. Oleh sebab itu di hadirat-Mu dengan kerendahan hati, kami mohon ampun di hadirat-Mu ya Tuhan. Ampunilah seberapa banyak kesalahan kami umat-Mu Tuhan, yang seringkali kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Di hadirat-Mu saat ini kami mohon ampun Tuhan. Haleluya. Ampuni apalah kiranya, sehingga Engkau dari surga melihat dan berbelas kasihan, memulihkan keadaan kami, memulihkan bangsa kami, negeri kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bawalah mereka semakin mendekat kepadamu, dan kuatkan terus iman percaya mereka, agar dalam masa-masa sulit seperti ini, biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Apatah lagi mereka mendekatkan diri, Tuhan pasti segera menolong mereka dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan pribadi, rumah tangga, anak-anak pekerjaan mereka. Jaga lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik mereka yang ada di rumah maupun di
luar kota dan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi. Demikian pada kesempatan yang singkat ini Tuhan, kami satu hati berdoa selaku warga negara yang baik. Kami berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami Tuhan yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Pulihkan dan selamatkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, mulai dari seluruh rakyat sampai kepada dosa para pemimpin, sehingga Tuhan berbelas kasihan, memulihkan dan menyelamatkan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh bangkit kembali. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasih dalam Tuhan, kedangkanlah kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat damai sejahtera di Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat, pengentaran dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai dengan saudara, menolong, menguatkan, memberkati saudara, sekaligus memulihkan saudara dalam berbagai hal, dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.